informasi organisasi dan strategi. Yang pertama itu organisasi dan sistem informasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah struktur yang stabil dan formal mengambil sumber daya dari lingkungan yang berproses untuk menciptakan output. Definisi teknis ini berfokus pada 3 elemen dalam organisasi, yaitu modal dalam tenaga kerja, organisasi perusahaan, dan produk dan jasa yang dikonsumsi. Bagaimana definisi organisasi bisa berhubungan dengan teknologi sistem informasi? Yaitu karena pandangan teknik organisasi mendorong kita untuk berfokus pada bagaimana input digabung untuk menciptakan output ketika perubahan teknologi diperkenalkan pada perusahaan. Bisa dilihat sebagai suatu yang sangat fleksibel di mana modal dan tenaga kerja menggantikan suatu sama lain dengan cukup mudah. Karakteristik organisasi. Yang pertama yaitu rutinitas dan proses bisnis. Karakteristik organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, struktur organisasi, dan fitur organisasi lainnya. Rutinitas dan proses bisnis. Organisasi termasuk perusahaan menjadikan efisien panjang waktu karena individu dan perusahaan mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Politik organisasi. Orang dalam organisasi dapat menempati posisi yang berbeda dengan keahliannya, pertimbangan dan aktivitas yang berbeda, keengganan politik. Yang selanjutnya itu budaya organisasi. Seluruh organisasi memiliki asumsi dasar yang dapat dibantah dan tidak dapat dipertanyakan oleh anggotanya yang menjelaskan tujuan dan produksi organisasi tersebut. Lingkungan organisasi. Organisasi berada pada lingkungan di mana sumber daya dapat didapatkan dan kepada siapa barang dan jasa dipasok. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik memberi dan menerima. Itu organisasi. Yaitu jenis-jenis organisasi. Yang pertama itu perusahaan baru dan kecil pada lingkungan yang cepat berubah, memiliki struktur yang sederhana oleh wirausaha sebagai TO. Birokrasi mesin. Birokrasi pada lingkungan yang dapat melakukan produksi produk standar, didominasi oleh tim manajemen pusat, membuat keputusan pusat. Birokrasi dan divisi, kombinasi beragam birokrasi mesin yang memproduksi produk dan jasa yang berbeda satu kantor pusat. Birokrasi profesional, organisasi berbasis pengetahuan di mana barang dan jasa tergantung pada keahlian dan pengetahuan profesionalnya. Yang terakhir ada organisasi angkatan kerja yang menanggapi lingkungan yang cepat berubah, terdiri atas kelompok besar spesialis yang organisasi dalam tim memiliki manajemen pusat yang lemah. Itu organisasi lainnya. Organisasi memiliki tujuan untuk mengembangkan sarana yang berbeda untuk mencapai. Beberapa organisasi memiliki tujuan yang misalnya sebagai negara, yang lainnya yang memiliki tujuan normatif, universitas, kelompok religius. Organisasi juga melayani kelompok yang berbeda dan memiliki anggota yang berbeda juga. Beberapa keuntungan anggotanya yang lain menggunakan klien, pemegang saham, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Lailatul Komaria dari kelompok 11. Di sini saya akan sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan pertama tentang model-model umum organisasi dan model umum perusahaan. Di model umum sebuah perusahaan itu terdiri dari 4 model. Yang pertama yaitu aliran sumber daya fisik. Jadi, aliran sumber daya fisik sebuah perusahaan itu meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Dan yang kedua yaitu aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual tersebut meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga yaitu
mekanisme pengendalian perusahaan, dan yang terakhir keempat yaitu lingkaran umpan balik. Di sini lingkaran umpan balik itu terdiri atas aliran sumber daya virtual. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengaruh sistem informasi pada organisasi dan perusahaan. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama yaitu dampak ekonomi, yang kedua dampak organisasi dan perilaku, ketiga internet dan organisasi, dan yang keempat yaitu implikasi rancangan. Yang pertama tadi yaitu dampak ekonomi. Jadi, menurut pandang ekonomi, teknologi informasi atau TI dapat mengubah baik itu biaya relatif maupun biaya informasi. Seiring dengan penurunan biaya teknologi informasi tersebut, teknologi informasi juga menggantikan bentuk modal lainnya seperti gedung dan mesin yang tetap relatif mahal. TI juga secara jelas dapat mengubah biaya dan kualitas informasi dan mengubah nilai ekonomi informasi. TI juga dapat mengurangi biaya transaksi dan dapat mengurangi biaya partisipasi pasar, serta dapat mengurangi biaya manajemen internal. Yang kedua yaitu dampak organisasi dan perilaku, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu TI meratakan organisasi atau perataan organisasi. Yang kedua yaitu organisasi pasca industri. Dan yang ketiga yaitu memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu internet dan organisasi. Internet adalah awal untuk memiliki dampak penting pada hubungan antara perusahaan dan entitas eksternal, dan bahkan pada organisasi proses bisnis di dalam perusahaan. Internet dapat meningkatkan aksesibilitas penyimpanan, distribusi informasi, dan pengetahuan untuk organisasi. Yang keempat yaitu implikasi rancangan. Faktor organisasi utama yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan sistem yang baru yaitu lingkungan di mana organisasi itu berfungsi, struktur organisasi, budaya dan politik organisasi, jenis organisasi dan gaya kepemimpinan, kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem, dan yang terakhir yaitu jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keunggulan kompetitif yang terdiri dari 2 model. Yang pertama yaitu model daya kompetitif Porter yang terdiri dari 5 komponen, yaitu pesaing tradisional, pemain baru di pasar, produk dan jasa pengganti, pelanggan, dan pemasok. Yang kedua yaitu model rantai nilai bisnis. Model rantai ini menekankan aktivitas khusus pada bisnis, di mana strategi kompetitif ini dapat diterapkan dengan baik. Model nilai rantai ini terdapat 2 aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama ini paling terkait secara langsung dengan produksi, distribusi produk, dan jasa perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Sedangkan aktivitas pendukung ini membuat pengiriman aktivitas utama itu terjadi. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan teknologi informasi sebagai keuntungan strategis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan virtual. Jadi, apa sih perusahaan virtual itu? Perusahaan virtual atau yang biasanya disebut dengan korporasi virtual maupun organisasi virtual itu merupakan sebuah perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi yang dapat menghubungkan orang, aset, organisasi atau gagasan maupun ide. Jadi perusahaan ini itu mampu menghadirkan ruang kerja secara online yang berbasis internet yang dapat menghubungkan hal-hal tersebut.
Dan perusahaan ini itu memungkinkan setiap orang atau setiap pengguna dapat bekerja dimanapun dan kapanpun waktunya, asalkan mereka memiliki PC ataupun laptop dan jaringan internet yang memadai. Dan perusahaan virtual itu menggunakan internet, intranet, dan extranet. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu internet, intranet, maupun extranet. Jadi internet itu merupakan sistem global yang dapat menghubungkan seluruh komputer di seluruh dunia, dan internet itu dapat diakses oleh semua orang. Sedangkan intranet itu merupakan jaringan internal yang dapat menghubungkan komputer perusahaan ke dalam jaringan. Dan ini hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki izin akses tertentu seperti karyawan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu extranet, merupakan jaringan internal yang hanya dapat diakses oleh pihak eksternal, contohnya seperti pemasok. Bisa dilihat di dalam gambar tersebut bahwa di dalam perusahaan terdapat jaringan intranet yang terdiri dari tim lintas fungsi, tim rekayasa, tim produksi, dan tim respon pelanggan dalam pemenuhan pesanan. Sedangkan untuk pengguna extranet itu terdiri dari aliansi dengan pemasok, termasuk pemasok besar maupun dengan pemasok kecil, ada aliansi dengan subkontraktor, aliansi dengan pelanggan besar, dan yang terakhir aliansi dengan pesaing. Di situ dapat dilihat bahwa masing-masing pengguna dari intranet maupun extranet itu saling berhubungan satu sama lain, dan hal ini itu dapat meningkatkan fleksibilitas maupun kemampuan adaptasi untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang cepat berubah seperti di era sekarang ini. Selanjutnya, mengapa sih harus perusahaan virtual? Karena kita tahu terlebih dahulu tadi bahwa perusahaan virtual itu dapat diakses dimanapun dan kapanpun penggunanya, asalkan mereka memiliki alat-alat seperti PC ataupun laptop dan jaringan internet yang memadai. Jadi ini tuh seperti pengguna itu diberikan kemudahan dalam bekerja. Jadi hal itu merupakan salah satu termasuk alasan mengapa harus perusahaan virtual. Tetapi di sisi lain terdapat beberapa alasan mengapa didirikannya perusahaan virtual. Yang pertama yaitu berbagi infrastruktur dan resiko dengan rekan aliansi. Jadi perusahaan virtual itu kan merupakan hubungan antara orang-orang yang telah berkompeten dan telah terpilih untuk bisa bergabung ke dalam perusahaan virtual tersebut. Jadi ketika mereka memutuskan untuk bergabung ke dalam kelompok kerja virtual, mereka otomatis akan saling berbagi mengenai infrastruktur dan resiko yang akan dihadapi. Yang kedua yaitu menghubungkan kompetensi inti pelengkap. Jadi aliansi yang bergabung ke dalam kelompok kerja virtual atau perusahaan virtual itu kan merupakan orang-orang terpilih, orang-orang kompeten, orang-orang yang telah ahli di dalam bidangnya. Ketika mereka dikumpulkan menjadi satu kelompok, pasti akan membentuk hasil yang berkualitas. Jadi sudah dipastikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berkompeten. Yang ketiga, mengurangi waktu konsep to cash melalui berbagi. Yang keempat, meningkatkan fasilitas dan cakupan dasar. Dan yang terakhir yaitu memperoleh akses ke dalam pasar baru dan pangsa pasar atau loyalitas pelanggan. Jadi aliansi-aliansi itu pasti telah memiliki pangsa pasar sendiri-sendiri terlebih dahulu, dan ketika mereka bergabung, mereka akan seperti sharing mengenai pangsa pasar di sini itu seperti ini, pasar di sini itu seperti ini. Jadi ketika aliansi yang lain itu ingin masuk ke dalam pasar tersebut, mereka telah mengetahui bahwa oh pasar ini itu seperti ini. Jadi mereka kayak ada informasi terlebih dahulu gitu, seperti apa sih pasar ini. Jadi mereka bisa masuk karena telah ada informasi yang mereka peroleh. Seperti itu. Dan alasan yang terakhir yaitu berpindah dari menjual produk menjadi menjual solusi. Mengapa seperti itu? Karena kita tahu terlebih dahulu bahwa aliansi yang bergabung ke dalam kelompok kerja virtual itu kan merupakan orang-orang yang telah berkompeten gitu. Jadi mereka di situ pembahasannya tidak hanya mengenai produk,
tapi bagaimana solusi-solusi akan masalah yang dihadapi tiap aliansi. Jadi mereka juga membantu masing-masing aliansi jika memiliki masalah untuk menyelesaikannya. Manajemen pengetahuan itu dapat dilihat sebagai 3 level teknik, teknologi, dan sistem yang mendorong pengumpulan, organisasi, akses, berbagi, serta penggunaan tempat kerja dan pengetahuan perusahaan. Yang pertama yaitu kecerdasan perusahaan atau enterprise intelligence, yang kedua information creation, sharing and management, dan yang terakhir adalah document management. Contoh dari enterprise intelligence atau kecerdasan perusahaan itu yang pertama memanfaatkan pengetahuan perusahaan, yang kedua dukungan kinerja, yang ketiga berinteraksi dengan basis data operasional, dan yang terakhir adalah membangun jaringan yang ahli. Jadi di dalam perusahaan itu kan terdiri dari orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang ahli dalam bidang. Jadi perusahaan itu memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk membangun jaringan yang ahli. Ini yang kedua, information creation, sharing and management, yaitu pembuatan, berbagi, dan manajemen informasi. Contohnya mendapatkan dan mendistribusikan cerita-cerita dari para ahli. Jadi dari pengetahuan yang diperoleh perusahaan itu mereka distribusikan ke perusahaan-perusahaan lain. Jadi mereka berbagi informasi. Ini yang kedua, manajemen informasi waktu yang nyata. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir, pembuatan konten baru. Selanjutnya, manajemen dokumen, seperti mengakses dan mengambil dokumen yang disimpan secara online. Selanjutnya yaitu mengenai organisasi pembelajaran atau knowledge management. Jadi kita tahu sekarang itu zaman cepat sekali berkembang, teknologi semakin cepat baru, dan pesaing itu semakin cepat, semakin banyak yang berdatangan gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang tetap stuck di tempat tersebut atau mereka tidak berinovasi dengan produk-produk yang terbaru, tidak mengetahui atau tidak mengikuti perkembangan zaman, bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama. Bisa kita simpulkan bahwa perusahaan yang akan bertahan lama yaitu perusahaan yang memiliki pengetahuan dan inovasi terus-menerus untuk perusahaan. Dan banyak sekali perusahaan yang sadar mengenai keunggulan kompetitif yang akan bertahan lama, yaitu mengenai pengetahuan perusahaan. Dan dari pengetahuan tersebut mereka akan berinovasi terus-menerus untuk menghasilkan produk-produk yang baru untuk perusahaan. Dan pengetahuan perusahaan itu terdapat dari ada 2 macam. Yang pertama yaitu pengetahuan eksplisit, dan yang kedua pengetahuan implisit. Pengetahuan eksplisit yaitu data atau dokumen lainnya yang tertulis dan tersimpan di dalam komputer. Contohnya itu seperti prosedur, peraturan, seperti itu. Dan yang kedua pengetahuan tersirat atau implisit, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang telah mereka peroleh, atau bagaimana cara melakukan sesuatu yang ada di dalam diri pekerja gitu. Contohnya pekerja yang telah bekerja lebih lama, mereka akan tahu bagaimana cara berproduksi kayak gitu. Dan tujuan dari sistem manajemen pengetahuan yaitu untuk membantu knowledge worker dalam menciptakan, mengorganisasi, dan membuat pengetahuan bisnis yang penting agar tersedia kapanpun dan dimanapun perusahaan itu membutuhkannya. Dan sistem manajemen perusahaan itu memfasilitasi pembelajaran perusahaan dalam menciptakan pengetahuan untuk menyediakan umpan balik yang cepat kepada knowledge worker. Yang kedua, mendorong perubahan perilaku karyawan. Mungkin karyawan itu lebih disiplin, bertanggung jawab, tepat waktu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja bisnis. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai studi kasus. Kelompok kami memilih studi kasus untuk membahas mengenai Virtual Office Business Center Jakarta Timur karena hal ini sesuai dengan materi bab 2 yaitu mengenai perusahaan virtual. Jadi Virtual Office Business Center Jakarta Timur ini merupakan jenis kantor sewa non-fisik yang berlokasi
di zona perkantoran gitu. Masalah apa yang dihadapi, yaitu mereka melihat peluang dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan setiap orang diharapkan untuk bekerja dari rumah atau yang biasa disebut dengan work from home. Jadi agar mereka tetap bisa menjalankan program pemerintah mengenai social distancing gitu. Dan meskipun karyawan itu bekerja dari rumah, perusahaan itu pasti akan tetap mengeluarkan biaya-biaya operasional seperti biaya listrik, biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan dan sebagainya gitu. Jadi meskipun karyawan bekerja dari rumah, perusahaan masih tetap mengeluarkan biaya operasional untuk perusahaan seperti itu. Oleh karena itu, Virtual Office Business Jakarta Center itu hadir dengan menawarkan pelayanan virtual office. Dengan virtual office, klien itu tetap bisa bekerja dengan aman dari rumah karena tidak berkumpul dan dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun, asalkan mereka memiliki PC, laptop, dan jaringan internet yang memadai. Dan yang paling penting, virtual office ini menghemat 90% pengeluaran biaya operasional kantor. Untuk cara kerjanya, virtual office ini memiliki video conference, mail handling, layanan resepsionis yang profesional, layanan penjawab telepon, dan meeting room. Jadi dengan berbagai pelayanan yang ditawarkan ini diharapkan klien itu nyaman, tertarik, dan ingin bergabung ke virtual office ini. Jadi video conference itu kan seperti kita ketahui seperti meeting jarak jauh dengan menggunakan online gitu. Untuk mail handling itu seperti jika kalian itu menerima surat dari klien, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi. Layanan resepsionis juga jika ada orang yang ingin berkonsultasi atau ingin bertanya-tanya gitu, nanti akan ada notifikasi yang diberikan. Untuk layanan penjawab telepon nanti juga jika ada yang ingin bertelepon, ingin menghubungi Anda gitu, nanti dari virtual office ini akan meneruskannya kepada Anda. Dan untuk meeting room, jadi kan namanya juga perusahaan, namanya juga usaha gitu kan, biasanya mengadakan pertemuan gitu, rapat setiap bulan atau beberapa bulan sekali untuk membahas mengenai kemajuan perusahaan. Jadi virtual office ini juga memberikan pelayanan meeting room. Klien itu nanti akan bisa mengadakan pertemuan di 20 tempat lokasi yang strategis yang berdekatan dengan lokasi Anda, seperti itu. Untuk selanjutnya juga ada zonasi perkantoran, dedicated phone number, alamat bisnis yang strategis, dan diberikan bantuan mengenai pengurusan legal seperti surat-surat NPWP, SIUP, dan sebagainya, juga termasuk pengurusan PKP. Fasilitasnya lain yang diberikan itu ya seperti ada makanan kecil, makanan ringan, minuman, terus ada juga fasilitas untuk ngeprint, acara setiap bulan gitu untuk mempererat hubungan antar klien juga, dan banyak lagi.